Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Cahyani dengan NIM 2032369. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai budaya mutu dalam organisasi pendidikan. Untuk mengetahui apa itu budaya mutu, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi budaya mutu dalam organisasi pendidikan. Budaya mutu dalam organisasi pendidikan merujuk pada seperangkat nilai, keyakinan, asumsi, etika kerja, dan perilaku bersama yang secara kolektif berorientasi pada peningkatan dan penjaminan kualitas secara berkelanjutan di semua aspek institusi. Jadi intinya, budaya mutu itu adalah cara kita berpikir dan kebiasaan semua orang di lingkungan sekolah maupun kampus yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas. Ini bukan hanya sekedar mengikuti aturan saja, tapi komitmen secara bersama untuk terus mencari cara terbaik dalam mengajar, meneliti, melayani, dan mengatur administrasi. Kualitas harus jadi prioritas utama semua orang, bukan hanya tugas tim penjaminan mutu. Selanjutnya, karakteristik organisasi pendidikan berbudaya mutu. Organisasi pendidikan yang memiliki budaya mutu yang kuat ditandai oleh beberapa ciri. Yang pertama, adanya kepemimpinan yang berkomitmen atau pemimpin yang secara aktif mendorong dalam meningkatkan kualitas. Kedua, adanya keterlibatan secara menyeluruh dari semua stakeholder dalam proses peningkatan mutu. Ketiga, fokus pada pelanggan, yaitu mahasiswa dan stakeholder eksternal lainnya, dengan terus memenuhi dan melampaui harapan mereka. Keempat, adanya pengambilan keputusan berbasis data dan mekanisme evaluasi diri yang transparan, misalnya melalui audit mutu internal. Yang kelima, yang terakhir, terdapat penghargaan dan pengakuan terhadap upaya dan capaian mutu, serta penekanan pada pembelajaran berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk pada perubahan budaya mutu. Perubahan budaya mutu adalah proses yang kompleks dan membutuhkan waktu. Mengapa budaya mutu itu butuh waktu dan tenaga? Perubahan ini terjadi karena pertama, adanya tuntunan zaman, harus responsif terhadap akreditasi, pasar kerja, dan perkembangan. Kemudian adanya pergeseran mindset, berubah dari asal ikut aturan menjadi mencari keunggulan. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, cara mengubahnya itu, pimpinan harus mempunyai visi yang jelas, sering bersosialisasi, menyiapkan sumber daya, dan mengajak untuk berdialog untuk mengatasi penolakan atau resistensi. Kadang perlu penangan kecil untuk membuktikan bahwa perubahan itu berhasil. Selanjutnya, metode perubahan budaya mutu. Metode yang efektif untuk mendorong perubahan budaya mutu biasanya melibatkan beberapa strategi terpadu. Salah satunya adalah pendekatan top-down dan bottom-up. Top-down itu ialah pimpinan menetapkan arah yang jelas, sedangkan bottom-up, inisiatif dan ide perbaikan didorong dari tingkat operasional. Kemudian metode lainnya yaitu melalui pelatihan dan pengembangan untuk membangun kompetensi dan kesadaran mutu. Selain itu, pembentukan tim kerja mutu lintas fungsional dapat memfasilitasi kolaborasi. Dan yang paling krusial yaitu adalah implementasi sistem penjaminan mutu internal yang terdokumentasi dan terukur, diikuti dengan siklus PDCA (Plan Do Check Out) yang konsisten untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, membentuk budaya mutu. Membentuk budaya mutu yang kokoh melibatkan tindakan yang terencana dan berkelanjutan. Ini dimulai dengan yang pertama yaitu penyusunan kebijakan mutu yang jelas dan relevan, yang mencerminkan visi dan misi institusi. Langkah selanjutnya adalah sosialisasi intensif untuk memastikan setiap anggota organisasi memahami peran mereka dalam pencapaian mutu. Kemudian pembentukan dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai yang mendukung mutu, seperti akuntabilitas, inovasi, dan keterbukaan yang kemudian diwujudkan dalam praktik dan prosedur sehari-hari. Penting juga untuk membangun infrastruktur pendukung seperti unit penjaminan mutu yang kuat dan sistem informasi mutu yang handal. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah konversi budaya mutu. Konversi atau transformasi budaya mutu merupakan proses sistematis untuk menggerakkan organisasi dari budaya mutu yang ada menuju budaya yang lebih berorientasi pada mutu. Tahapan umumnya meliputi yang pertama, diagnosa atau asesmen budaya saat ini, seperti menilai seberapa jauh gap mutu kita saat ini. Yang kedua, perumusan visi dan strategi mutu baru, menetapkan tujuan dan strategi mutu yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengembangan rencana aksi, membuat program nyata seperti pelatihan ataupun pilot project. Yang keempat, implementasi rencana, terapkan rencana sambil dievaluasi secara ketat. Dan yang terakhir, konsolidasi perubahan, mengubah kebijakan dan sistem penghargaan agar sesuai dengan nilai mutu yang baru. Proses ini harus fleksibel dan berkelanjutan. Selanjutnya, mekanisme penilaian budaya mutu. Penilaian budaya mutu bertujuan untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai mutu telah diinternalisasi dan memengaruhi kinerja organisasi. Mekanisme penilaian dapat mencakup yang pertama, survei budaya mutu dengan menggunakan kuesioner secara terstruktur untuk mengukur persepsi dan sikap karyawan. Kemudian, melakukan wawancara dengan berbagai tingkatan stakeholder. Selanjutnya, menganalisis dokumen atau prosedur dengan melihat sejauh mana mutu tercermin dalam dokumen formal dan observasi lapangan terhadap praktik kerja sehari-hari. Hasil penilaian ini menjadi masukan penting
untuk perbaikan dan penyesuaian strategi pembentukan budaya mutu di masa depan. Baik, kita masuk pada yang terakhir, yaitu indikator keberhasilan budaya mutu. Kapan kita tahu bahwa budaya mutu itu berhasil? Keberhasilan budaya mutu terlihat dari lulusannya lebih siap, mahasiswa yang lulus lebih kompeten, dan tingkat kepuasan mahasiswa, mitra, dan industri itu meningkat. Adanya kinerja yang bagus seperti riset, publikasi, dan efisiensi administrasi itu membaik. Kemudian reputasi naik, tingkat akreditasi institusi atau prodi itu naik, dan orang-orangnya inisiatif, orang-orang tingkat bawah aktif mengajukan ide perbaikan tanpa disuruh. Nah, baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai budaya mutu dalam organisasi pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.